Aneh sebagian orang di zaman ini mengamalkan zikir-zikir yang nggak ada contohnya dari Nabi SAW, mati-matian, ya. Tapi zikir yang sudah jelas ada contohnya dari Nabi SAW malah tidak diamalkan. Banyak apa sedikit orang yang kayak gitu? Banyak. Tadi yang saya bilang tadi, zikir berapa tadi? 5.000 berapa? 555 kali. Ada yang sampai 8.888 kali. Ngitungnya gimana? Kalau sampai lewat 1 harus ngulangi lagi dari pertama. Dan sayangnya ada sebagian orang tidak sadar bahwa itu adalah bagian dari talbis iblis. Apa talbis iblis? Tipuannya siapa? Syaitan. Ustadz ini mempermasalahkan jumlah hitungan zikir dan merasa aneh ketika banyak orang mengamalkannya dengan jumlah tertentu. Dia berkesimpulan bahwa zikir seperti itu tidak ada contohnya dari Nabi dan merupakan bagian dari tipuan iblis atau talbis iblis. Namun dia lupa atau mungkin tidak tahu bahwa imam besarnya yaitu Ibn Taimiyah yang menyatakan bahwa hal seperti itu bermanfaat dan mendapat pahala. Dalam kitab Majmu' Fatawa karya Ibn Taimiyah, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, jilid 24, yang diterbitkan oleh Kerajaan Arab Saudi, halaman 323. Ibn Taimiyah ditanya tentang seseorang yang bertahlil, yaitu membaca la ilaha illallah sebanyak 70.000 kali. Lalu dia menghadiahkan pahala bacaannya itu kepada orang yang sudah meninggal, lalu bisa melepaskan mayit dari siksa neraka. Apakah ini termasuk hadis sahih atau tidak? Dan jika seseorang yang bertahlil lalu menghadiahkannya kepada mayit, apakah pahalanya sampai kepada si mayit atau tidak? Ibn Taimiyah menjawab, jika seseorang bertahlil seperti itu sebanyak 70.000 kali atau kurang atau lebih dari itu, lalu ia hadiahkan pahalanya kepada mayit, maka Allah akan menjadikan amalan tersebut bermanfaat, yaitu bagi si mayit. Ini bukanlah hadis sahih dan bukan pula dhaif. Wallahu a'lam. Ibn Taimiyah mengakui bahwa jumlah tahlil tidak ada riwayat yang sahih maupun dhaif, berarti menunjukkan hal ini tidak pernah dipraktekkan oleh Rasulullah. Tanpa disadari, Ustadz ini menuduh Ibn Taimiyah termasuk yang mempromosikan serta mengajarkan tipuan iblis. Untuk lebih jelasnya, mari pemirsa perhatikan apa yang terdapat dalam kitab Ibn Qayyim, murid Ibn Taimiyah, berikut ini. Dalam kitab Madarijus Salikin, karya Ibn Qayyim, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, yang diterbitkan oleh Darul Kitab Al-Arabi, cetakan ke-7 tahun 2003, halaman 446. Ibn Qayyim berkata bahwa Ibn Taimiyah mengatakan, siapa yang mendawamkan, yaitu mewiridkan, selama 40 kali setiap hari di waktu antara qobliyah subuh dan sholat subuh, bacaan Ya Hayyu Ya Qayyum, La ilaha illa anta birahmatika astaghits, maka hasil yang didapatinya adalah hatinya hidup dan tidak akan mati hatinya. Ternyata yang menentukan jumlah dan waktunya adalah Ibn Taimiyah sendiri. Apakah Rasulullah pernah menentukan jumlah bilangan zikir seperti ini? Lagi-lagi Ustadz ini tanpa disadari telah menuduh imamnya, yaitu Ibn Taimiyah, telah membuat zikir yang tidak diajarkan oleh Rasulullah dan dia menamakannya sebagai tipuan iblis. Sebagai penutup, kami akan berikan hadiah Ustadz ini, yang mana imam besarnya meriwayatkan tentang penentuan bilangan sholawat yang bersumber dari sahabat, bukan dari Nabi. Dalam kitab Jila'ul Afham, karya Ibn Qayyim, salah satu ulama rujukan kelompok Wahabi, yang diterbitkan oleh Dar Alamil Fawaid, halaman 88. Dari Zaid bin Wahab, sahabat Ibn Mas'ud berkata kepadaku, wahai Zaid, bila hari Jumat, jangan engkau tinggalkan membaca sholawat atas Nabi 1000 kali. Katakan, Allahumma sholli ala Muhammad an-nabiyil ummi. Amaliyah wirid yang dianjurkan sahabat Ibn Mas'ud di atas sama sekali tidak ada hadisnya, juga redaksinya, dan tidak pula jumlahnya. Bila memakai konsep bid'ah ala Ustadz ini dan rombongannya yang berlebihan dalam memahami bid'ah,
maka tindakan sahabat yaitu Ibn Mas'ud ini tergolong bid'ah dan merupakan bagian dari penyebar tipuan iblis. Demikian juga dengan tindakan imam besarnya Ustadz ini yaitu Ibn Qayyim yang menukil dan berhujjah dengan itu. Tentu bukan suatu yang sederhana menganggap amalan seorang sahabat besar sekaliber Ibn Mas'ud sebagai bid'ah dan talbis iblis. Karena itu kami sarankan kepada para pemirsa untuk membaca sholawat, zikir, dan tahlil sebanyak-banyaknya dan boleh ditentukan jumlahnya sesuai kemampuan kita.